Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu banggakan, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 11 semester pertama di pertemuan yang kedua. Minggu kemarin kita sudah membahas masih mempelajari tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Instruksi dan informasi dalam teks prosedur, rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, penyusunan teks prosedur. Semuanya betul. Teks prosedur, teks yang berisi langkah-langkah menyelesaikan sesuatu. Untuk mempelajari teks prosedur dengan baik, langkah-langkah pembelajarannya dimulai dengan mengonstruksi atau menemukan informasi-informasi penting yang ada di dalam teks. Informasi-informasi penting yang ada di dalam teks itu berikutnya perlu dilakukan suatu analisis terhadap struktur, bisa berupa pernyataan umum atau tujuan, tahapan-tahapannya, dan kaidah kebahasaannya. Dalam rangka mengenali bentuk teks prosedur itu secara lebih jelas, kalian harus bisa merancang teks prosedur dengan struktur yang lengkap dan benar. Instruksi dan informasi dalam teks prosedur ada definisinya, yaitu termasuk ke dalam pernyataan umum dan tujuan. Nanti di sini kalian harus bisa mencari ciri-ciri dari teks prosedur. Bisa dikaitkan dengan dari definisi, pernyataan umum, kata-kata materialnya, lalu kita akan menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ya. Di dalam teks prosedur itu ada bisa jenis-jenis teks prosedur. Pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya tadi sudah Ibu jelaskan. Jenis teks ini menjelaskan sebuah proses, sebuah tahapan, bagaimana bisa mengoperasikan dan melalui langkah-langkah yang isinya secara sistematis ataupun teratur. Di dalam ciri-cirinya, teks prosedur itu bisa berupa langkah-langkah, disusun secara informatif, dilakukan secara terperinci, harus bersifat objektif, dan menggunakan syarat atau pilihan, kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Teks prosedur yang kedua menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Teks yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ada tahapan ditandai dengan kalimat imperatif, deklaratif. Imperatif itu kalimat yang mengandung banyak perintah. Kalau teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif atau berisi dengan pernyataan. Ini akan dijelaskan nanti di pertemuan yang ketiga. Yang kalimat ini berfungsi untuk memberikan sebuah informasi. Merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Teks prosedur ini memiliki dua bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah pernyataan umum dalam teks prosedur. Merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur.
Merancang tahapan dalam teks prosedur. Langkah pertama, tahapan pertama menentukan topik prosedur yang akan disusun. Tahapan yang kedua, kalian harus bisa mengumpulkan sumber informasi. Tahapan yang ketiga, bagaimana caranya kalian harus bisa mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Yang keempat, bagaimana caranya kalian harus bisa menyusun teks prosedur secara utuh sesuai dengan struktur teks prosedur. Ada pernyataan umum atau tujuan, ada kata-kata materialnya, ada tahapan-tahapan, dan yang terakhir adalah kalian harus bisa membuat suatu penegasan ulang di dalam teks prosedur. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur, ada struktur teks prosedur, dan ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Tadi kita sudah menjelaskan struktur teks prosedur, ada pernyataan umum, tujuan, sebagai pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Nanti kita akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Ini nanti kita akan bertemu di pertemuan yang ketiga minggu depan. Struktur teks prosedur. Kita jelaskan biar kalian lebih paham bagian tujuan atau pernyataan umum. Bagian tujuan teks prosedur ini dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Di sini ada yang disebut dengan bagian material. Bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat pada bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Salah satu contohnya, bagaimana caranya kalau kalian ingin membuat nasi goreng. Maka akan ada di sini bagian materialnya. Bahan-bahannya apa saja yang harus kalian tulis. Berbeda dengan teks prosedur, bagaimana cara membuat EKTP atau bagaimana cara membuat paspor. Teks prosedur yang judulnya tentang bagaimana cara membuat EKTP atau pembuatan paspor, bagian materialnya itu tidak ada. Jadi bagian material itu hanya di dalam teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Sekarang bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus kalian ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Nanti akan dijelaskan slide selanjutnya. Di sini ada salah satu contoh penyusunan teks prosedur. Tadi Ibu jelaskan, tidak semua ada material. Di sini bagaimana cara kamu bisa mengambil uang di ATM. Di sini ada pernyataan umum, tujuannya adalah, namun bagi yang belum pernah mengambil uang melalui ATM, pasti membutuhkan panduan sehingga hal-hal yang menakutkan tadi akan terjadi. Tahapan atau langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengambil uang melalui ATM. Langkah pertama adalah carilah tempat ATM dengan keadaan mesin yang sangat bagus. Yang kedua, masukkan kartu ATM pada lubang tempat yang disediakan. Dan langkah-langkah selanjutnya boleh kalian bisa dipraktikkan ketika kamu berada di dalam sebuah ATM. Langkah selanjutnya seperti apa? Dan ketiga, ada yang disebut dengan penegasan ulang. Biasanya, penegasan ulang itu yaitu harapan
ya, harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Ya. Penegasan ulang dalam teks itu terdapat pada bagian akhir teks. Ya. Contohnya sebagai berikut. Sangat mudah bukan cara mengambil uang melalui ATM? Tidak perlu repot-repot. Yang penting tidak tergesa-gesa. Ikuti langkah dengan tepat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin saldo Anda sudah mencapai batas minimal saldo bank. Langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kalian harus bisa menginterpretasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan, menentukan tema kegiatan, membuat kerangka dalam bentuk topik kegiatan secara garis besar, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Tugas kali ini, kalian harus bisa membuat teks prosedur. Boleh kalian lihat di internet atau di surat kabar atau majalah. Nanti Ibu akan membagikan atau men-share kode classwork-nya. Langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun. Yang pertama, kalian harus bisa membaca kalimat demi kalimat. Memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf yang runtut. Hari ini pertemuan kita sampai di sini. Coba kalau kalian sudah jelas, Ibu akan membagikan sebuah soal atau latihan soal materi tentang teks prosedur yang telah Ibu sampaikan tadi. Mari kita sama-sama mengerjakan. Soal pertama. Teks yang berisi langkah-langkah menyelesaikan sesuatu itu disebut? Iya, betul. Jawabannya adalah C. Termasuk ke dalam teks prosedural. Soal yang kedua. Yang merupakan struktur dan teks prosedur adalah? Iya, betul. Termasuk ke dalam pernyataan umum, langkah untuk mencapai tujuan. Soal yang nomor 3. Iya, betul. Jawabannya adalah C. Adalah salah satu langkah pembuatan cincau. Hari ini cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bagus.